kita semua. Betul. Saudara panitia, narasumber, moderator, para peserta webinar, penajaman tupoksi organisasi profesi kedokteran, bolehkah 2 standar? Ya, judulnya begitu ya. Betul, Pak. Penajaman tupoksi organisasi profesi kedokteran, bolehkah 2 standar? Ya. Saya sangat bangga dan mengapresiasi acara ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi dengan topik organisasi profesi yang kuat dan berwibawa. Organisasi profesi harus profesional. Beberapa waktu belakangan ini masyarakat disuguhi berita terkait permasalahan yang terjadi dalam organisasi profesi kedokteran. Terlepas dari argumentasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kepentingannya dan tanpa bermaksud menimbulkan polemik, saat ini kita harus memahami bahwa organisasi kedokteran yang ada di Indonesia adalah Ikatan Dokter Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, yang menegaskan bahwa organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Ketentuan ini dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada tahun 2018 yang menyatakan Ikatan Dokter Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 45 memang menjamin hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Namun mendirikan organisasi baru karena ada perasaan tidak puas atau karena alasan lain bukanlah merupakan tindakan yang bijaksana. Organisasi kedokteran merupakan organisasi yang sangat vital karena menyangkut kesehatan raga dan keselamatan nyawa manusia. Jika ada lebih dari satu organisasi profesi kedokteran, dikhawatirkan akan membuat keselamatan masyarakat terganggu. Sama seperti organisasi profesi yang lain ada di Indonesia, ID juga senantiasa akan mengalami dinamika dan masalah-masalah internal maupun eksternal. Sebagai sebuah organisasi profesi yang berhubungan dengan kesehatan raga dan keselamatan nyawa, kita tentu berharap agar ID menjadi organisasi yang kuat, berwibawa, profesional, imparsial, dan tidak berpolitik, dan berorientasi pada pengabdian untuk profesi dan kemanusiaan. Kondisi ini akan tercapai jika ID dipimpin oleh pemimpin yang baik dan berkeadilan, anggota yang solid dan bersatu, dalam semangat kekeluargaan dan memiliki etik dan disiplin, serta peraturan yang ditaati oleh seluruh anggota. Pemimpin yang baik dan berkeadilan, secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan sudah barang tentu tidak bisa dipisahkan dengan anggota dari organisasi yang dipimpinnya. Seseorang tidak akan pernah menjadi pemimpin dari satu organisasi tanpa adanya individu yang menjadi anggota organisasi tersebut. Keberhasilan seorang pemimpin juga sangat ditentukan dari seberapa besar dukungan yang diberikan oleh anggota kepadanya. Pemimpin yang berhasil juga dapat diukur dari kemampuannya untuk menjadi pengayom dan pelindung bagi semua anggota, untuk membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, asal-usul, maupun keyakinan atau orientasi politik. Artinya tidak ada sekat-sekat yang membatasi antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya dalam organisasi. Tidak dikenal perbedaan antara kelompok mayoritas dan minoritas ataupun hal yang bersifat primordial. Pemimpin yang berkeadilan akan memancarkan sikap demokratis dengan tidak melihat perbedaan. Pemimpin yang berkeadilan akan menjadi milik semua anggota, menjadi pemimpin semua anggota, dan memberikan ruang gerak yang sama bagi semua anggota. Semua anggota harus diperlakukan secara egaliter. Pemimpin yang berkeadilan harus memiliki karakter, kredibilitas, dan prinsip yang kokoh,
sehingga tidak mudah ditekan oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan organisasi. Kepatuhan pada aturan organisasi. Ketika seorang menjadi anggota satu organisasi, maka yang bersangkutan suka atau tidak harus tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan yang berlaku dalam organisasi tersebut, baik peraturan organisasi, kode etik, dan disiplin, dan keputusan organisasi yang diputuskan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika ada keputusan organisasi yang dianggap tidak sesuai, misalnya memberikan sanksi organisasi kepada anggota yang dianggap melanggar kode etik, atau aturan organisasi yang alangkah baiknya jika ditempuh cara-cara yang diatur dalam aturan internal organisasi. Semua organisasi pasti memiliki mekanisme yang menampung dan menyelesaikan keberatan maupun masalah yang dihadapi anggotanya. Pada sisi lain, ketika ada anggota organisasi yang dianggap melakukan pelanggaran ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan organisasi, pemberian sanksi ataupun hukuman harus dilakukan secara objektif, memenuhi syarat formil maupun material. Sanksi harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan opini atau asumsi, apalagi karena ada unsur suka atau tidak suka. Terhadap semua anggota yang akan diberikan sanksi, dibuka ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri maupun menyampaikan bukti sanggahan. Di antara semua ilmu pengetahuan, kedokteran merupakan disiplin ilmu yang khusus. Ilmu pengetahuan yang lain mempelajari tentang hal-hal yang berada di luar tubuh manusia, sementara ilmu kedokteran berhubungan dengan tubuh manusia, benda hidup. Karena berhubungan dengan nyawa manusia, maka sudah sewajarnya semua penemuan baru terkait dengan kesehatan, baik alat kesehatan maupun obat-obatan, harus melalui mekanisme dan prosedur ilmiah, scientific, yang ketat maupun uji klinis sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran, kesehatan yang diakui secara internasional. Suatu penemuan baru di bidang kedokteran atau kesehatan sebaiknya tidak disebar, diedarkan, dipergunakan sebelum mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang, sehingga tidak menimbulkan polemik dan perdebatan di masyarakat. Demikian pandangan dari saya selaku anggota Dewan Perwakilan. Saya bukan dokter, jadi ini adalah pandangan secara umum, secara based on legal dan based on science. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sidarto, ini tegas, jelas, hal yang penting semuanya, dan rasanya tenang sekali Pak Sidarto, adem mendengar yang apa yang disampaikan Bapak, karena yang kami alami sekarang ya memang yang membuat perasaan berdebar-debar. Jadi senang sekali ada tokoh yang menyampaikan hal-hal ini secara detil dan tegas. Terima kasih banyak Pak Sidarto. Ini karena Pak Sidarto mungkin waktunya terbatas, jadi untuk beliau khusus, berbeda dengan 3 pembicara lainnya, kita langsung membuka forum tanya jawab. Untuk yang mau bertanya silakan raise hand. Saya mulai mungkin pertama ini dari Dr. Hadi Wijaya. Silakan Dr. Hadi Wijaya, pertanyaannya singkat, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Bahtiar Husain. Ya, terima kasih. Kedengaran suara saya, Dok? Terdengar, Dr. Hadi. Ya, terima kasih, Ibu Moderator. Pak Sidarto, salam hormat, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Pak Sidarto. Ini saya mau tanya, ini akhir-akhir ini memang kita punya kasus, tentu banyak di tokoh-tokoh yang boleh dibilang harusnya tabayun dahulu, ini sudah langsung menyerang organisasi kita, Ikatan Dokter Indonesia. Nah ini selama ini sangat menghormati dan mungkin juga memahami ketidakpengertian teman-teman kita yang menyerang baik dari media sosial maupun dari setiap
rapat-rapat di DPR. Nah ini mohon petunjuknya ini Pak Sidarto, soalnya biar bagaimanapun kita tadi yang dikatakan harus melalui sebuah evidence dan tidak sembarangan untuk melakukan sebuah pernyataan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Sidarto dan salam hormat buat Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hadi. Ini saya absen langsung ya, ini karena tambah banyak yang bertanya. Yang kedua adalah Dr. Bahtiar Husain, kemudian Dr. Ruli, dan yang keempat Prof. Menali Rasmin, dan yang terakhir adalah Dr. Ganis. Pertanyaan ditutup, ada 5 pertanyaan. Dipersilahkan kepada Dr. Bahtiar Husain. Terima kasih Mbak Maria Mubarika, guru besar, para panelis, khususnya Pak Sidarto. Berbahagia dan senang sekali bisa bercakap langsung dengan salah satu Watim Pres yang tentu kita berharap menjadi satu mercusuar dari apa yang tadi disampaikan itu. Jadi seperti Bu Maria tadi sampaikan bahwa adem sekali mendengarnya. Karena kalau melihat hiruk pikuk perdebatan di media sosial, termasuk para pejabat atau anggota DPR, itu membuat kita itu agak sedikit kekhawatiran. Tetapi saya sangat meyakini Pak Sidarto dengan konsep dan pemahamannya tadi itu sepaham saya kira dengan profesi, bahwa tidak mungkin ada 2 organisasi profesi yang nanti akan mengeluarkan satu standar yang membuat kita semua ini bingung. Pertanyaan saya begini, singkat saja Pak Sidarto. Dan ini tentu merupakan permohonan kami sebagai anggota IDI barangkali. Mungkin nggak pandangan tadi ini yang Bapak sampaikan itu bisa ditularkan kepada mereka-mereka yang menganggap tokoh yang bisa menentukan kebijakan ini untuk disampaikan supaya betul-betul terjaga organisasi ini atau profesi ini. Itu aja barangkali. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Dr. Bahtiar. Pertanyaan selanjutnya ya Dr. Ruli ya, Dr. Rulianto. Saya jawab langsung. Oh, mau jawab langsung? Ya, boleh. Jadi ada 2 tadi Pak Sidarto. Pertama Dr. Hadi. Yang pertama berdengung suaranya, yang kedua ini saya bisa mendengar. Yang pertama berdengung. Oh ya, saya ulangi ya. Untuk yang pertama, Dr. Hadi menanyakan dengan banyaknya serangan lah dari para tokoh juga sebenarnya ke organisasi profesi, kemudian ini harus bagaimana? Ini kesimpulannya seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan itu bisa dipahami dengan yang lain? Silakan Pak Sidarto. Ya, saya bukan dokter Pak ya, tapi ini adalah pandangan dari saya yang mengalami pergolaan selama masa ketujuh-presidenan ya, di mana kadang-kadang ada benturan-benturan di kalangan organisasi profesi. Apakah itu advokat, apakah itu guru, apakah itu buruh, tapi tidak diharapkan dari kalangan kedokteran. Karena ini menyangkut nyawa manusia, kesehatan manusia, yang harusnya based on scientific. Kalau buruh, guru, atau profesi lainnya yang tidak menyangkut nyawa, itu bisa. Tetapi kalau ini, please, untuk kita jaga, bangsa ini harus menjaga bersama. Ya, harus menjaga bersama. Kalau ada perbedaan harus based on aturan internal dari kedokteran itu sendiri ya. Bisa mengadukan, tapi ada aturan internal kalau menyimpang daripada scientific yang ada, memang harus ada satu sanksi ya. Ini pandangan, tapi apa yang saya sampaikan tadi akan dikutip oleh semua media ya. Dan saya harapkan ini akan ditangkap oleh pemerintah, Menteri Kesehatan ya, kebetulan Menkes itu kebetulan teman anak saya sekolah dulu, masih muda beliau, Mas Budi Sadikin itu, beliau pasti mendengar ini, dan juga akan saya berikan nastim untuk Bapak Presiden sendiri ya, beliau masih di luar negeri, saya akan berikan namanya nastim ya, itu sifatnya tidak publish, tapi langsung pada beliau.
Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sidarto. Alhamdulillah tambah semangat ini Pak Sidarto. Izin Pak, ini masih ada 3, kita batasi 5 ya. Selanjutnya Dr. Ruli, dipersilakan Dr. Ruli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Waalaikumsalam. Maria, terima kasih atas kesempatan. Selamat sore Pak Darto. Mohon izin, sudah lama gak jumpa ini selama pandemi. Ini Bandung ya? Betul. Dulu dokter polisi yang suka meriksa saya ya? Siapa? Izin Pak Darto, ini memang kita ini sekarang sedang dalam masalah sebetulnya. Bukan masalah sih sebetulnya, hanya karena pandangan masyarakat awam yang banyak sekali dikutip di media massa. Jadi sama seperti penanya terdahulu. Kebetulan juga rekan saya sama-sama di kemahkamahan di MKEK, Pak Bahtiar. Jadi memang kami ini bingung sebetulnya karena kami sendiri tidak terbiasa untuk bermain di media massa, sosmed maksud saya, sosial media. Sehingga kami merasa bahwa ini bagaimana sih seharusnya kami menghadapi begitu banyak pandangan masyarakat yang sebetulnya hanya pendapat pribadi, bukan berdasarkan sains ataupun seperti yang dikatakan Pak Sidarto tadi, bahwa memang kalau kedokteran itu adalah menyangkut nyawa manusia, sehingga kami selalu menentukan bahwa semua penemuan, semua pengobatan harus melalui evidence-based medicine. Dan ini tidak dimengerti bahkan oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi pun tidak mengerti bedanya antara S3 dan spesialis. Gitu. Jadi ini penelitian di S3 adalah tidak sama dengan penelitian untuk suatu terapi atau suatu diagnosa. Jadi ini bagaimana sebetulnya kita harus bertindak, Pak Sidarto, sebagai, karena kami terus terang merasa di media massa ini kami keteteran terus menghadapi mereka ini yang hanya berdasarkan testimoni. Terima kasih, itu aja Pak Sidarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ruli. Izin Pak Sidarto mungkin yang pembicara langsung dijawab atau Langsung aja. langsung ya, baik. Saya lupa nanti. Silakan. Dr. Ruli ini saya kenal di Bandung ya. Ini tukang ngecek kesehatan saya juga ini ya. Betul ya? Halo? Ini Dr. Ruli Bandung kan ini? Siap Komandan, betul Komandan. Oh ya. Dulu ganteng, sekarang sudah kelihatan agak tua sekarang. Ini ya, jadi ini dengan mencuatnya apa itu namanya orasi kembar ya, itu penyelesaian nanti adalah pasti butuh waktu ya. Ada yang namanya punishment by legal system, artinya dengan aturan yang ada punishment by public ya. Dengan sikap dari Ikatan Dokter Indonesia bahwa yang tidak based on science tidak bisa dikembangkan ya, ini adalah satu sikap yang, dan ini kan semua media meliput sekarang ini bahwa mayoritas dokter Indonesia itu berkumpul di dalam wadah Ikatan Dokter Indonesia. Ini semua mayoritas Ikatan Dokter seluruh Indonesia mendengarkan ya, dan biarlah nanti akan sanksi organisasi ya itu atau by public itu, karena ini tersebar di media ya, atau nanti juga kita akan sampaikan pada pemerintah ya. Ini adalah tugas saya juga. Nanti kita lihat perkembangannya ya. Kita harapkan supaya bisa selesai dalam waktu yang tidak lama ya. Kita harapkan ada satu sikap yang bijak ya untuk
menilai mana yang dalam garis yang benar dari sisi medis maupun garis yang kurang tepat ya. Sekali lagi karena ini menyangkut nyawa manusia ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sidarto. Jadi ada dua ya, publik dan legal ya. Mungkin ini panduan untuk kita menyelesaikan masalah ini. Saya persilahkan kepada Profesor Menaldi Rasmi. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Maria. Juga terima kasih kepada Dr. Hamid Umar. Selamat siang, selamat sore Pak Sidarto. Saya mengenal Bapak ketika saya masih kecil. Saya udah ingat betul nama Bapak, tapi sekarang saya dapat kesempatan yang sangat berbahagia bisa ketemu langsung dengan Bapak. Saya mendengarkan, saya menyimak betul apa yang Bapak sampaikan, dan saya hormat betul karena pemikiran-pemikiran Bapak betul-betul pemikiran yang nurture, yang netral di dalam melihat persoalan besar sebuah profesi. Pak Sidarto yang saya hormati, menurut saya ini sebetulnya sebuah tantangan saja bagi kami para dokter, khususnya di dalam Ikatan Dokter Indonesia, untuk melakukan review, melakukan telahan. Apa yang kurang kami lakukan? Apa yang harus kami tingkatkan kami lakukan? Sehingga publik memiliki persepsi yang berbeda, atau mungkin barangkali nggak tepat dengan sebuah pengertian tentang keprofesian, kata kami. Tapi artinya itu adalah kami yang bertanggung jawab mestinya untuk membantu memberikan pencerahan yang kami harapkan tadinya otomatis sudah dimengerti, tapi ternyata mesti diberikan pengertian yang lebih baik lagi. Pak Sidarto yang saya hormati, ada beberapa harapan saya atau permintaan barangkali tanpa minta izin dulu sama teman-teman lain yang ada di sini begitu. Yang pertama Pak Sidarto, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa profesi dokter adalah profesi yang langsung berhadapan dengan jiwa dan raga manusia. Padahal manusia itu dalam arti rakyat adalah bangsa, sehingga ketahanan suatu negara ini haruslah dengan ketahanan kesehatan jiwa, raga, selain dari sosial, dari bangsanya. Betul, saudara. Dokter memiliki tanggung jawab yang sangat besar di sana. Oleh karena itu dokter harus dihindari dari berpolitik praktis. Satu-satunya politik dari dokter adalah politik menyehatkan bangsa itu sendiri. Sehingga Pak Sidarto, menurut saya ada dua hal di sini. Yang pertama, barangkali memang sudah tepat bahwa dokter dijadikan tenaga atau SDM strategi. Karena dia akan berkaitan dengan politik kesehatan bangsa ini secara keseluruhan. Tidak berpolitik praktis, tetapi menyehatkan bangsa ini merupakan tanggung jawab satu-satunya yang harus dikerjakan dengan sangat maksimal oleh setiap insan profesi kedokteran. Yang kedua, Pak Sidarto, selain menjadi SDM strategik nasional, yang kedua adalah bahwa pemerintah sendiri, betul-betul karena Bapak adalah One Team Press, pemerintah sendiri juga dapat terus melihat bahwa ikatan profesi kedokteran ini memang seperti yang Bapak bilang tadi adalah profesionalisme di bidang kedokteran tadi, yang basisnya adalah etik. Sehingga mohon apa yang menjadi ketetapan-ketetapan di dalam organisasi profesi ini dapat dibiarkan tegak untuk berdiri, sehingga organisasi ini betul-betul menjadi tangan kanan negara untuk menyehatkan bangsanya. Dan jika ada pertanyaan atau keraguan, maka dibukalah pintu bagi Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan konsultatif atau dialog dengan pemerintahan, dan tidak membiarkan tumbuhnya hal-hal yang lain yang menyebabkan kejadian politik-politik praktis atau kecil-kecilan, sehingga para dokter menjadi melihat ke kiri ke kanan dan barangkali justru terkurangi pengabdiannya yang sebetulnya harusnya satu-satunya hanya bagi kemanusiaan dari segi jiwa sehat dan jiwa dan raga yang sehat. Terima kasih Pak Darto, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Menaldi. Mungkin langsung direspon Pak Sidarto. Ini pandangan profesor ini mempertajam pandangan saya ini. Iya, betul. Jadi saya setuju apa yang Bapak sampaikan, dan kita ya untuk solusi ini memang butuh waktu, tapi bahwa ada Ikatan Dokter Indonesia kembar itu sangat tidak kita harapkan, ya. Sangat tidak kita harapkan. Tadi Bapak mengatakan, saya juga mengatakan bahwa profesi dokter itu adalah menyangkut nyawa manusia. Tidak bisa untuk try and error, tidak bisa. Saya ini kebetulan punya 2 cucu dokter, Dok.
yang lulusan 2018, 2019, satu di Rumah Sakit Lumajang dan satu di sini. Jadi bisa rasa ini diawasi oleh cucu saya sendiri ini, benar enggak yang saya ngomong ini? Sekarang ikut juga webinar ini. Jadi saya ingin tetap menjaga, Dok, bahwa tolong profesi dokter ini untuk dapat dihormati oleh publik sebagai pelayan kesehatan masyarakat supaya tetap bersatu, ya, sebagai tadi yang disampaikan oleh Profesor SDM strategis nasional, ya, untuk melayani kesehatan masyarakat. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sidarto. Selanjutnya ini yang terakhir dari Dr. Ganis. Silakan Dr. Ganis. Ini Baik. dokter milenial Pak Sidarto. Terima kasih Pak Sidarto. Yang pertama saya mohon maaf karena tiba-tiba laptop saya kameranya error, tidak bisa nyala walaupun dinyalakan. Saya mohon izin untuk terima kasih kepada Dr. Maria, salam hormat kepada para senior, profesor, guru besar yang hadir pada hari ini dan semua peserta yang mengikuti webinar kali ini. Saya cuma ingin begini Pak Sidarto, beberapa hal tadi sudah ditekankan juga oleh Prof. Menaldi dan yang lain-lain. Saya tadi sebetulnya sangat terkejut melihat bahwa ada poin penting yang disampaikan Pak Sidarto itu menyangkut hal yang selama ini dituduhkan. Yang itu sebetulnya menyudutkan pemerintah. Seolah-olah pemerintah ini membiarkan ID ini menghalang-halangi yang lain. Padahal dalam pernyataan Pak Sidarto tadi sudah dinyatakan tidak ada yang menghalangi kebebasan berserikat berkumpul. Tapi memang organisasi profesi itu kan ada payungnya penunjukan pelimpahan wewenang oleh undang-undang. Gitu. Kalau tidak salah begitu, Pak Sidarto. Saya kira itu poin penting Pak Sidarto yang bagaimana ya caranya supaya isu yang seperti ini tidak semakin dibesar-besarkan dan malah seolah-olah pemerintah ikut bersalah di situ begitu. Jadi seolah-olah selama ini membiarkan, seolah-olah ada organisasi yang semaunya sendiri, pemerintah tak bisa apa-apa. Seolah-olah kan seperti itu. Jadi saya kira itu poin penting yang harus diluruskan Pak Sidarto, bahwa kita selama ini undang-undang praktek kedokteran itu merupakan amanah reformasi ya, yang lahir sangat dekat dengan momentum reformasi Republik Indonesia. Semangatnya semangat reformasi karena pada waktu itu kami di zaman masih mahasiswa juga. Jadi rasanya kalau bicara reformasi kedokteran ya undang-undang praktek kedokteran itu sangat merepresentasikan semangat reformasi, dan kami melihat bagaimana pemerintah bahkan dalam masa pandemi itu hand in hand dengan ID, tidak ada polemik problem yang substansial. Jadi bagaimana Pak Sidarto untuk, karena kami melihat khawatir dengan hal semacam itu, kita dibentur-benturkan dengan pemerintah sementara anggota kita di bawah itu semuanya bekerja dengan masyarakat. Terima kasih Pak Sidarto, mohon maaf. Terima kasih Dr. Ganis. Silakan Pak Sidarto untuk menambahkan. Saya optimis bahwa masalah ini akan selesai tidak begitu lama ya. Para peserta webinar ya, narasumber, dokter. Saya optimis bahwa masalah ini tidak begitu lama ya. Karena sing becik ke titik, sing salah seleh, ya toh, udahlah. Nanti publik akan tahu mana yang benar itu akan dibenarkan oleh publik, mana yang salah nanti akan kelihatan nanti. Tapi memang perlu ada satu ya, tolong ID juga merapat ke Menkes yang mungkin belum ya. Kalau perlu ID juga menghadap presiden nanti setelah pulang beliau dari mana? Dari Amerika ya. Make time untuk ketemu beliau ya. Untuk menunjukkan bahwa ID itu adalah organisasi yang diakui oleh undang-undang ya. Yang sah ya.
yang diatur undang-undang, ya, dan selama ini bekerja dengan optimal, dengan baik, ya, bahkan mengatasi pandemi ini kita diakui the best four di dunia, itulah the best four di dunia dalam pandemi ini. Ini luar biasa Indonesia ini. Ini juga peranan dari para dokter semua. Tidak lepas, banyak sekali para dokter itu yang meninggal karena memerangi COVID ini. Mereka dapat penghargaan dari pemerintah. Jadi saya kira hal ini mudah-mudahan tidak berlangsung terlalu lama, ya, karena hal yang belum diakui by science, ya, itu akan hilang pada waktunya, ya. Ini hal yang terjadi juga di tempat lain juga, saya kira, tidak hanya di Indonesia, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya tetap para dokter di sini supaya tetap optimis, ya, bahwa saya sendiri akan endorse juga mengenai masalah ini pada Menkes yang kebetulan saya kenal sejak bujangan, ya, teman anak saya, dan juga saya akan lapor pada Bapak Presiden sendiri mengenai masalah ini. Saya kira beliau mengikuti, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sidarto. Sudah 5 pertanyaan tadi ditajukan ke Bapak dan jawabannya menambah penguatan. Saya mungkin mewakili para guru besar, senior, dokter di sini. Saya yakin kita semua punya perasaan yang sama di sore hari ini, mendengar apa-apa yang ingin sekali kita dengar gitu dari seorang tokoh, seorang yang sangat tinggi sekali jabatannya, Dewan Pertimbangan Presiden, menyampaikan poin-poin yang rasanya saya juga pengen cepat-cepat muter lagi YouTube-nya mendengarkan bait per bait yang beliau sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Sidarto. Kami sudah mencatat detail gitu apa yang harus kami perbaiki dan kami perjuangkan. Semoga optimisme Bapak ini menjadi spirit ya untuk kami, ya. Tidak lama lagi masalah ini akan selesai, karena kami menyadari bahwa masalah dari dunia kedokteran di Indonesia juga banyak sekali, dan yang banyak sekali yang harus kita kerjakan. Terima kasih sekali lagi Pak Sidarto atas waktunya untuk mengisi acara webinar kali ini. Saya minta tolong Dr. Maria supaya teks pidato saya bisa disebar ke media. Baik Pak, siap. Ya, kami akan sebar. Terima kasih banyak Pak Sidarto atas kehadirannya. Terima kasih Pak Sidarto. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan melanjutkan sesi webinar dengan pembicara yang kedua. Ini saya mau bertanya apakah Prof. Jaina